ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading dengan tema karma dia di tahun depan. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Dan kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Yang mau dibacain temanya bisa request ya gitu. Ini tampilan pertama saya dengan menampakkan wajah ya, biar nggak bosen kartu terus. Jadi saya menampakkan wajah ya. Kita langsung aja di shuffle kartunya. Yang mau private reading, yang mau order garam, yang mau diterapi boleh ya. Kita mulai ya. Karma dia di tahun depan. Ini tangga aku sih Pak, dia lagi setel musik, gak apa-apa ya, anggap aja background. Karma dia di tahun depan ada the tower, ada mice, ada lily, ada pohon ya, tree, ada musang, dan ada oh my god ya, pasti kalian seneng deh ya kalau berhubungan dengan karma orang-orang yang udah zolim menyakiti kalian ya. Sama. Oke, di sini saya ingin membacakan sebuah tema ya. Karma dia di tahun depan, aku ngelihat dia tuh hidupnya 50-50 ya, nyawanya tinggal setengah. Emang kucing 9 ya. Jadi di sini tuh hidupnya dia tuh nggak tenang guys ya, dia nggak tenang, dan itu membuat dia jadi orang yang ego dan keras ya, dan serta juga kenapa sih hidup dia nggak tenang, padahal sebenarnya orangnya udah tulus ya, karena itu adalah karma dia sudah memanfaatkan kamu di masa lalu. Pasti kalian seneng ya, rasain gini, jangan ya deh ya, jangan. Tapi ya lucu aja sih dengernya, seneng ya, kayaknya kita lebih enak kayak gini ya. Karena dia di tahun depan dia tuh marah, emosi, karena emang orangnya juga ego, banyak yang manfaatin dia, jadi hidup dia nggak tenang. Karena selama ini ya itulah buah perbuatannya dia yang sudah memanfaatkan kamu. Kalau orang menanam kebaikan sekecil apapun, baliknya ke kita juga. Kalau kita ya, bukan orang sih, kalau orang lah, orang menanam kebaikan sekecil apapun baliknya akan baik. Tapi kalau misalkan orang menanam keburukan ya, dia dapetnya keburukan juga. Itulah yang dia tanam kepada kamu, dan itu yang sedang dia jalanin nanti di tahun depan ya. Oke. Itu yang aku lihat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ditinggalkan dan dia lebih memilih orang lain dibanding kalian ya. Ternyata orang tersebut yang dia pilih itu emosinya meledak-ledak, kekanak-kanakan, walaupun kelihatannya menyenangkan hubungannya. Jadi jangan tertipu dengan media sosial ya. Dan keuangannya dia mengenai kehidupan keuangannya dia itu sangat berat dia lalui ya, dan memang banyak ujiannya. Itu yang ngebuat dia kadang suka ragu, kadang yakin, banyak banget nahan perasaan yang membuat dia tuh kayak emosi tinggi, marah, dan akhirnya karmanya adalah dia menyesali perbuatannya sama kamu. Dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu dan memilih orang lain, yang ada di tahun depan dia merasakan penyesalan ya. Itu yang aku rasain. Nah, itu sih yang aku lihat ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ditinggalkan karena memang hubungannya ya, dia ngerasa udah banyak dapat dari kamu, dan
mungkin dia mau jadi, mungkin kamu jadi batu loncatan bisa mendapatkan yang lebih baik, ternyata zong. Ada juga yang mungkin kamu nggak tahu kalau dia ternyata belum berpisah dengan pasangannya, itu ada juga ya, disesuaikan aja. Itu sih yang aku rasain, karma dia di tahun depan tuh hidup dia nggak tenang karena banyak yang manfaatin dia jadinya kayak agak rasa kesel ya. Padahal selama ini dia merasa kayak gue ini udah memberikan yang terbaik buat orang-orang yang gue sayang gitu loh ya, selain kamu. Itu yang aku lihat, kayak misalkan pasangannya yang sekarang dia udah tulus, ternyata dia malah dimodusin gitu ya. Dia jadi kadang suka inget, kadang suka berdoa bahwasanya kok dulu sama kamu nih saling menyayangi ya, apa yang mau bisa didapat, tapi kenapa sih akhirnya dia tersadar itu ya, ternyata pada saat dia meninggalkan kamu lebih memilih orang lain, hal itu hilang semua. Ternyata orang yang dia pilih itu seperti ular. Nah mungkin dulunya dia seperti ular, berlaku seperti itu sama dengan apa yang dilakukan kepada kamu, dan dia dapat karmanya lewat pasangan yang sekarang ya. Jadi kamu gak usah sedih ya ketika orang, kan di Al-Quran itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau manusia itu mengejar dalam artian memanfaatkan orang lain, tandanya dia akan mengejar kerugiannya sendiri. Nah kalau misalkan orang yang dimanfaatin, dia akan makin banyak keberuntungannya. Tapi kalau kamu nggak bisa ngasih pelajaran, maka kamu namanya tidak self love atau tidak mencintai dirimu sendiri ya. Contohnya seperti apa sih Kak? Misalkan gini, pinjam dulu dong 100